Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, mungkin ada yang beberapa yang belum kenal. Saya namanya Arief Osmanto. Nah, saat ini saya posisi bekerja di perusahaan sebagai clinical application specialist di PT Philips. Dan kebetulan beberapa tahun sudah menjalani proses sebagai dosen tamu ya, dosen tamu. Pada waktu itu saya membantu almarhum Pak Arief Johari, kemudian tahun ini dilanjutkan oleh Bu Eni. Jadi prinsipnya pada pertemuan beberapa terkait dengan materi yang Bu Eni ampu, itu adalah terkait dengan bagaimana manajemen kontras media pada pemeriksaan imaging diagnostik ya. Dan ini saya mungkin mulainya dari radiofarmasi secara dasar dulu terkait dengan apa sih kontras media itu dibuat ataupun dilahirkan seperti itu, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mendalaminya dengan baik. Dan nanti tidak jauh dari biasanya sih UTS sudah ya Mbak? Belum Bapak, izin. Oh, UTS belum ya? Iya. Di unmute dulu Pak. Tidak ada suaranya. Iya, ini saya kelempar lagi nih. Lucu hari ini. Oke, tapi share screen sudah masuk ya? Screen-nya belum masuk Pak. Oh, berarti ini saya ulang lagi screen-nya. Makanya ini kok saya tahu-tahu keluar, sorry. Saya ulang lagi ya share screen-nya ya. Ya, mohon disampaikan nanti ya kalau ada keanehan terkait dengan konektivitas ini memang betul agak sulit. Ini saya kebetulan lagi di Semarang, jadi agak sedikit beda. Kalau di rumah kan lebih mungkin nggak tahu nih, karena rebutan kali, banyak juga yang nginep di sini. Oke, terima kasih. Informasinya mohon disampaikan nanti kalau ada kekurangan dalam artian gambar atau apa yang tidak maju dan segala macam. Jadi teman-teman mungkin saya mulai dari yang paling standar. Ya, dalam artian di dalam dunia radiologi itu kan kita sudah, teman-teman sudah pastilah mengalami atau menggeluti terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang membutuhkan intervensi lain terkait dengan meningkatkan kualitas imaging atau memperjelas gambar sehingga hasil yang didapatkan bisa menegakkan diagnosa sesuai dengan arahan daripada prosedur yang sudah kita sepakati sebagai SOP seperti itu. Nah, kalau di gambaran sinar X itu teman-teman kan bisa lihat di situ bahwasannya beberapa kontras media yang kita gunakan itu beberapa terkait seperti
yang kita lihat sebagai disebut dengan radio opak kontras seperti itu. Yang intinya dia itu kita masukkan ke dalam tubuh pasien, baik melalui oral, baik melalui intravenus, atau mungkin dimasukkan ke dalam kateter dan lain-lain yang mempunyai nilai di mana dia punya sifat menyerap sinar X yang kita berikan ke tubuh, sehingga di situ nanti ada perbedaan di mana sinar X yang tidak tembus dan sinar X yang nembus, sehingga kita bisa lihat perbedaannya secara kontur ya, secara kontur daripada organ yang kita intervensi menggunakan pemeriksaan menggunakan kontras media ini gitu loh. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya media kontras ini paling jamak digunakan dan sampai saat ini pun masih digunakan di dalam dunia radiologi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan radiolucen. Radiolucen itu mendekati seperti dengan udara ya. Dan dia sifatnya tidak menyerap sinar E karena dia memang mempunyai nilai atom yang sangat rendah, dan fungsinya itu juga sama sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melihat kontur area di mana yang kita berikan intervensi sebagai kontras radiolucen itu sendiri ya. Dan itu sangat banyak sekali, dan mungkin saat ini ada beberapa yang masih menggunakan, ada juga beberapa yang sudah meninggalkan ya. Seperti dulu bahwasanya untuk radio opak itu seperti intravenous pelografi segala macam ya, yang paling banyak sekali. Kemudian ada CT scan dengan kontras untuk melihat apakah di daerah jaringan maupun pembuluh darah yang sudah dengan waktu dan dengan protokol tertentu sehingga kita bisa melihat kontur daripada pembuluh darah itu sebenarnya ya, dengan nilai-nilai tertentu, dengan kepekatan tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang kita mau gitu ya. Kemudian yang berikutnya, contohnya dari radiolucen banyak sekali ya. Dulu itu ada yang namanya barumil atau barumah deodenum atau segala macam, atau osopagografi. Nah, itu teman-teman kalau masih mengalami ya, mungkin saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak di lapangan, itu yang seperti EZ gas ya, EZ gas. Jadi pasien itu diberikan kontras media minum dengan barium milk gitu, barium. Kemudian dicampur juga dengan EZ gas, Kemudian EZ gas ini sifatnya kalau kena air langsung mengembang, dia mengeluarkan udara ya, dengan replikasi tertentu, sehingga nanti udara ini menekan daripada bariumil yang sudah diminum di lambung ya, atau di esofagus gitu, menekan dinding-dindingnya, sehingga barium yang sudah kita minumkan ke pasien itu betul-betul menempel ke dinding, sehingga nanti terlihat sekali kontur daripada jonjol ususnya, kemudian apakah ada kelainan di dalam lambus itu sendiri. Ya, itu radiolucen kita bisa gitu. Dan teman-teman mungkin kalau yang mungkin sudah lama menggunakan pemeriksaan seperti ini dengan fluoroskopi biasanya, itu bisa kita ambil gambar-gambar spot ya, yang betul-betul yang lebih detail gitu, di area-area tertentu yang kemungkinan ada ulkus atau apa yang lain dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat secara makro ya, di magnifikasi segala macam, itu kita akan bisa lihat betul-betul hasil dari efek daripada penggunaan EZ gas yang notabene ini adalah salah satu contoh dari kontras yang bersifat radiolucen. Kedua, seperti adanya kolon inlock seperti itu. Teman-teman bisa lihat itu nanti bahwasanya pemeriksaan kolon inlock juga menggunakan intervensi
penggunaan kontras dua hal yang seperti radio opak dan radiolucent ya. Biasanya kita masukkan radio opak itu dengan barium minima dulu ya, barium minima dulu masuk ke dalam sistem daripada kolon, kemudian sampai dengan kolon ascending, descending, transversum, descending, kemudian masuk ke sekum segala macam. Nah, kemudian kalau sudah kita keluarkan kontras barium ini, sehingga ada beberapa yang masih tertinggal di kolon jaringan kolon ini. Nah, setelah itu dokter akan melakukan atau intervensi menggunakan radiolusi dengan memompa udara ke dalam kolon, sehingga nanti efek dari tekanan udara itu terhadap kontras barium ke dinding-dinding usus besar sehingga makin kuat, sehingga begitu kita nanti spot gambar area kolon ini, kita bisa melihat dindingnya secara detail ya. Kemudian dari posisi daripada double kontras ini sangat membantu sekali jika ada kelainan-kelainan tertentu yang mungkin kalau misalnya single dose dengan barium minima saja kita tidak bisa melihat lebih jauh ya. Dan ini salah satu keuntungan dengan teknik-teknik seperti ini, dan mungkin beberapa di daerah yang notabene makin pemeriksaannya menggunakan hal lain belum ada, masih dijalankan pemeriksaan ini. Namun beberapa terkait dengan aksesoris yang mungkin sekarang agak sulit mendapatkan seperti kolon set seperti itu, kelihatannya sih agak sulit untuk bisa menambah double dose dan lain-lain, karena sistem kolon set itu ada dua intake ya, yaitu intake untuk barium positifnya itu sendiri dan juga intake untuk udara sebagai radiolucent. Sedangkan kalau kita menggunakan kateter seperti itu kita hanya cuma single positif saja ya. Kemudian yang negatifnya kita tidak bisa combine gitu. Paling bisa mungkin ya dikeluarkan dulu baru nanti gantian yang radiolucent kita masukkan. Dan itu masih ada beberapa yang masih menggunakan, ada juga sudah meninggalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah semi-radio opak. Nah, semi-radio opak itu biasanya efek gambar daripada dua hal yang atas tadi, maka kita bisa melihat perbedaan antara radio opak dan radiolucent dari tembusan sinar X yang melalui jaringan yang notabene radio opak kontras ataupun radiolucent itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat jaringan-jaringan yang saya sampaikan tadi yang biasanya kita buat gambaran lebih detail menggunakan makro ataupun magnifikasi ya. Mungkin di dalam teman-teman kalau masih ada fluoroskopi yang lama itu kadang-kala ada kayak konus gitu, kayak konus yang akan bisa kita aktifkan di posisi tengah pasien gitu, sehingga dia bisa menekan perut, dan kemudian efek daripada sinar X yang ditembuskan oleh alat ini sehingga gambarnya bisa lebih jelas di posisi gambar-gambar di fluoroskopinya itu sendiri. Kalau teman-teman masih lihat alat-alat lama dan sekarang mungkin datanya sudah tidak begitu banyak ya. Nah, itu kita bisa lihat ya dari jaringan ikatnya, mungkin epitelnya daripada kolon dan segala macam itu bisa kita lihat ya. Oke. Kemudian beberapa juga pemeriksaan yang menggunakan istilahnya dua hal ini secara komben dan banyak sekali di lapangan, dan sekarang mungkin agak sedikit tergantikan beberapa pemeriksaan yang lebih maju. Kemudian salah satu daripada syarat media kontras ya, salah satunya adalah dia memiliki ukuran atom besar ya, dengan harapan nanti ketika kita melakukan pemeriksaan atau melakukan akuisisi
itu dia bisa memberikan perbedaan citra, ya, perbedaan gambaran yang diakibatkan karena perbedaan daya serap dari jaringan dan dari kontras media itu sendiri. Ya. Kontras media ini akan bersifat nanti dia memberikan perbedaan citra yang sangat mencolok dan tergantung dari jumlah dan kepadatan dari kontras itu sendiri. Kemudian dari sifat yang ada, seperti contohnya dalam bentuk cairan, maka kita akan sangat mudah atau memudahkan di dalam pemeriksaan, dalam mengambil gambaran yang sifatnya dia berongga. Sehingga nanti apabila cairan ini masuk ke dalam rongga, maka sistem daripada penggambaran atau imaging daripada hasil percampuran antara jaringan dengan kontras media itu sendiri akan terbentuk sebagai kontur yang sangat baik, ya, dan memudahkan. Dan ini perlu diatur seberapa jumlah dan segala macam untuk mendapatkan gambaran yang paling optimal, ya. Sehingga kalau over juga kurang bagus, ya, kurang juga terlalu tipis, sehingga ada beberapa nanti mungkin di dalam penggunaannya itu memerlukan sebuah antara jumlah ataupun campuran yang ada di dalam penggunaannya. Kegunaannya adalah salah satunya visualisasi saluran kemih. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasannya seperti BNO-IVP, retrograde pelografi, ataupun sistografi atau uretrografi, ya, itu adalah salah satu kegunaan di penggunaan kontras media yang bentuk cair ini, ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang biasanya kita gunakan untuk penggunaan pemeriksaan BNIVP itu salah satunya adalah bisa melihat dari kontur proses film ginjal ya, pada saat mengeluarkan atau mengekspresi daripada kontras ini, ya. Kontras ini akan diekspresi oleh ginjal setelah kita suntik melalui intravena, ya, nanti larinya ke ginjal, dan pada saat ekspresi kita akan bisa lihat apakah film ginjal atau dari segala fungsi dari ginjal itu sendiri kita bisa lihat apakah normal atau tidak. Atau memang kalau misalnya ada batu, adakah batu itu masih bisa kita lihat sebagai kendala di dalam ekskresi atau sebagai salah satu kendala yang subtotal untuk menghentikan proses ekskresi, sehingga kita bisa lihat dari fungsi daripada ganjal itu sendiri. Kemudian kalau sudah turun ke vesika atau saluran kemih dengan waktu tertentu sehingga terakumulasi sistem kontras ini, karena memang kontras ini akan lari ke ginjal dan akan diekskresikan, maka kita bisa lihat kontur secara utuh dengan penuhnya kandung kemih ini. Kita bisa lihat apakah kandung kemih ini dindingnya mengalami kelainan ataupun mungkin ada penyakit tertentu, ya, bisa di vertikal atau dan lain-lain. Itu kita bisa lihat melalui pencitraan gambaran daripada sanduran kemih yang sudah mendapatkan atau sudah menampung daripada kontras media ini secara bisa fluoroskopi atau mungkin menggunakan juga foto ronsen atau foto flat foto, ya, baik dengan posisi supine atau AP, ya, ataupun oblik kanan kiri ataupun lateral, kita bisa lihat hingga salah satu dari kelainan dari kandung kemih itu bisa kita lihat. Begitu juga kelainan di luar dari kandung kemih. Jadi di luar kandung kemih itu ada beberapa organ, seperti kalau orang laki-laki itu kan ada prostat, ya. Kita akan bisa lihat apakah prostatnya mengalami pembengkakan atau istilah hipertrofi sehingga kandung kemih, sehingga kita bisa lihat
kelainan ini melalui full blast foto setelah penyuntikan kontras media. Kemudian kita bisa lihat dengan evaluasi apakah memang ada hipertrofi prostat atau tidak. Itu salah satu keunggulan kita ketika kita menggunakan kontras media. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk visualisasi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu sangat jamak sekali. Teman-teman bisa lihat bahwasanya pemeriksaan pembuluh darah konvensional saja sudah teman-teman bisa lihat. Jadi zaman dulu itu waktu saya kuliah itu masih mengalami yang namanya bukan CT ya, foto arteriografi cerebral. Itu penyuntikan kontrasnya itu langsung dari arteri karotisnya itu sendiri. Jadi mengerikan juga pada saat itu untuk melihat ini, karena di kamar saya masih ingat di RSCM kamar 7 itu masih melakukan ini, ya masih melakukan ini waktu saya masih tingkat 2, tingkat 3 itu masih melakukan ini. Jadi kita menggunakan multipurpose X-ray, ya. Jadi tube-nya itu sealing ya, sistem sealing, jadi bisa kemana-mana. Kemudian pemeriksaannya itu misalnya menggunakan kaset yang istilahnya menggunakan kaset yang kita dirikan menggunakan grid gitu, dan penyuntikan kontrasnya dokternya menggunakan Efron gitu, kemudian penyuntikannya langsung ke dalam arteri karotis kanan atau kiri yang kita akan periksa, itu langsung penyuntikannya langsung di situ, kemudian kita ambil foto langsung di situ dengan kondisi yang sudah kita biasa gunakan. Dan ini teman-teman bisa dibayangkan itu senior-senior kita itu sangat canggih sekali untuk bisa melihat. Dulu belum ada CT scan yang ini kan, pada saat itu saya itu tahun 91, 2 itu CT scan masih belum begitu jamak ya. Di RSCM cuma 1, itu juga di emergensi CT scan single slice menggunakan konsorsium Jepang Indonesia, ya mereknya apa ya, Shimatsu atau apa waktu itu, dan itu pertama-tama kita bisa lihat CT scan di situ. Nah, sementara untuk pembuluh darah yang seperti ini masih diperlukan sekali waktu itu, sehingga kita bisa lihat hasilnya itu lebih jernih gitu menggunakan penyuntikannya langsung. Saya mungkin itu kontrasnya tidak mungkin murni, karena itu saya yakin kalau terlalu murni akan gambarnya terlalu bright ya, sehingga kayaknya sih mungkin dioplos ya, mungkin dengan NaCl berapa persen, kontras berapa persen gitu ya, disuntikan langsung ke arteri karotis, kemudian kita ambil foto dari yang sebelah kiri seperti itu. Dan itu visual pembuluh darah langsung untuk pemeriksaan konvensional. Kemudian yang berikutnya adalah namanya pemeriksaan plebografi. Plebografi itu sebenarnya pemeriksaan vena ya. Vena bisa dari tungkai bawah, bisa tungkai dari atas ya. Bisa tungkai atas, dan itu teman-teman bisa lihat di situ kecanggihan daripada mereka yang memasang IV lamp-nya ya, karena itu menggunakan penyuntikan kontrasnya itu langsung. Kemudian di ankle-nya itu, posisi ankle itu dilakukan menggunakan tourniquet ya. Kemudian kita suntik kurang lebih 60 cc kalau nggak salah, 60 cc ya, 60 cc berganti, jadi satu sisi ya, dan itu kita bisa mendapatkan gambaran daripada pembuluh darah ya, dari venanya. Kita bisa lihat apakah ada kolateral dan lain-lain, atau apakah ada penyempitan atau stagnasi di daerah poplitea seperti itu ya. Dan ini sangat membantu sekali dalam diagnosa di teman-teman. Begitu pentingnya kontras ini, sehingga pada saat itu kita menjadi sangat aware sekali terhadap pemeriksaan seperti ini, karena ini agak sulit dilakukan.
Begitu juga untuk pemeriksaan di jantung. Nah, kalau saat ini pemeriksaan jantung, ya, kalau dulu itu cath lab itu sudah mulai jalan banyak, ya. Jadi pemeriksaan jantung itu sudah berkembang juga. Jadi dokter itu untuk melihat diagnostik aja, untuk melihat apakah seseorang itu terjadi permasalahan pembuluh darah di jantung, itu kita harus melakukan pemeriksaan dengan kateterisasi seperti itu. Dan kateterisasi, nah sekarang sudah mulai banyak sekali karena multi-slice CT sudah banyak sekali, sehingga memungkinkan kita melakukan screening untuk pembuluh darah jantung ini bisa kita gunakan menggunakan CT scan, cukup dengan CT scan. Artinya kurang lebih istilahnya tidak seperti invasif di cath lab gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasanya CT jantung itu sarana menjadi screening sebenarnya, screening awal untuk kelainan jantung, agar supaya tidak semua masuk ke area cath lab hanya untuk diagnosa awal, ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya jantung ini pemeriksaan jantung ini bisa kita istilahnya kita gunakan untuk screening, maka teman-teman sangat bagus untuk bisa mengembangkan ini mungkin di tempat masing-masing, karena bayangkan kalau semua menggunakan cath lab, Anda sendiri sudah tahu kan kalau cath lab itu kalau memang paling satu rumah sakit kalau memang yang paling bagus kadang-kala 2 tempat atau mungkin 1 ya. Tapi kalau misalnya dalam satu pemeriksaan dengan cath lab itu butuh berapa waktu, berapa preparing, dan paskanya bisa dibayangkan berapa waktu atau daftar tunggu untuk pemeriksaan ini. Lain dengan menggunakan misalnya yang kira-kira yang tidak berat, kita bisa gunakan CT scan, maka kita bisa mengurangi daftar tunggu yang diakibatkan karena memang prosedurnya cukup rumit, ya, sehingga bisa kita alternatifkan bahwa pemeriksaan jantung mungkin dengan CT itu bisa melakukannya awal, ya, untuk awal. Pembuluh darah ginjal juga biasa kita lihat di teman-teman di pemeriksaan ginjal, ya, contohnya yang sering itu adalah di CT angiografi renalis seperti itu, dan itu juga sangat banyak digunakan ketika kita melakukan biasanya untuk pasien-pasien hipertensi, ya. Kemudian berikutnya adalah saluran empedu. Ya, saluran empedu juga beberapa dulu waktu kurang lebih tahun 90-an itu memang ada namanya obat kontras khusus untuk saluran empedu, namanya biloktin kalau nggak salah, ya. Dan itu dia sifatnya kalau diminum dalam 8 jam sampai 10 jam nanti dia akan diserap di daerah kandung empedu. Nah, ketika kandung empedu itu kemudian pasiennya disarankan untuk puasa, ya, kemudian kita lakukan pemeriksaannya menggunakan fluoroskopi ataupun menggunakan X-ray biasa, ya. Di kasetnya juga kecil, cuma 24x30, kemudian diposisikan biasanya itu LAO, ya, PRON, ya, PRON LAO, sehingga kita bisa memvisualisasikan empedunya. Nah, itu nanti kita bisa lihat di situ bahwasannya area empedunya itu dengan kontras yang ada itu kita bisa lihat apakah di empedunya itu ada jaringan lain ataupun benda lain ataupun batu segala macam, kita bisa lihat di situ, ya, di situ. Dan kemudian nanti setelah itu pasiennya diberikan atau dipersilakan untuk makan, ya, makan yang berlemak, ya, makanan yang berlemak,
kemudian di dalam setengah jam ataupun 1 foto kembali, sehingga kita bisa membandingkan antara foto sebelum ya masih puasa dan sesudah makan yang berlemak, sehingga kita bisa lihat seberapa besar proses atau pengurangan daripada cairan empedunya, sehingga kita bisa lihat secara fungsi ataupun gambaran daripada kontur empedunya itu sendiri ya. Dan ini kelihatannya sekarang agak sulit untuk mendapatkan Biloctin ini, dan sekarang sudah bergeser untuk melihat ini menggunakan MR juga bisa ya. CT scan kurang begitu oke, tapi masih bisa untuk melihat apakah ada batu atau tidak ya. Nah, itulah kandung empedu atau saluran empedu. Kemudian berikutnya adalah saluran cerna yang sudah saya sampaikan tadi. Saluran cerna itu bisa dari atas ya, yang disebut dengan OMD ya. OMD itu Oesophagus magduodenum. Itu adalah kalau oesophagografinya itu sendiri ada sendiri juga ya. Oesophagografi itu biasanya untuk melihat kelainan jantungnya justru ya. Jadi kalau misalnya ada jantung, pembesaran dan segala macam, itu efek daripada pembesaran jantung itu sendiri akan mendesak daripada oesophagus, sehingga kita ke oesophagus kita berikan kontras positif, kita akan foto menggunakan fluoro ataupun pemeriksaan X-ray biasa menggunakan film, maka kita bisa lihat apakah kontur daripada oesophagus itu mengalami perubahan atau tidak terkait dengan pendesakan dari organ di luar daripada oesophagus itu gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya juga magduodenum yang saya sampaikan tadi sebelumnya ya, dia menggunakan kontras media minum ya kan, mungkin bariumil biasanya bariumil, kemudian dicampur dengan eset gas ya, diminumkan, sehingga nanti ada pola daripada dua kontras ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana proses gambaran yang ada di lambung setelah meminum bariumil dan eset gas itu sendiri. Begitu juga usus ya. Kalau usus halus itu bisa magduodenum ya, magduodenum yang menggunakan bariumil itu, kemudian difoto dengan skala berkala ya, dengan berkala, ada 15 menit, ada yang 20 menit ya, nanti dilanjutkan setengah jam dan 1 jam. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada satu lagi appendikogram ya, appendikografi. Itu juga saya nggak tahu masih apa enggak sekarang, tapi yang jelas dia itu diminumkan kontras ya, kontras positif barium, kemudian nanti tentu puasa ya untuk untuk menghilangkan bukan, kemudian kita gunakan minum kontras barium itu, dan 10 jam kemudian kita akan foto apakah kontras yang diminumkan itu bisa masuk ke dalam sekumnya atau umbi cacingnya daripada appendik itu, dan kemudian dianalisa sama dokter apakah appendiknya itu irregular atau tidak ya, kemudian putihnya garisnya tegas atau tidak, nanti hasilnya nanti appendicitis atau tidak, seperti itu ya. Dan itu lumayan banyak dulu pemeriksaan ini, dan saya nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak, tapi yang jelas biasanya kontras-kontras ini masih ada di lapangan. Kemudian media kontras yang ideal itu yang bagaimana ya? Yang jelas ketika kita menggunakan kontras positif ya, itu kita biasanya menggunakan kontras yang memiliki nilai atau konsentrasi yodium yang kita gunakan. Nah, konsentrasi yodium tinggi ini biasanya itu istilahnya kita bisa dapatkan dalam jumlah yang cukup agar supaya
bisa mengambil atau istilahnya bisa menyerap radiasi itu dengan baik ya. Dan ini sangat larut dalam air sehingga memudahkan untuk dalam proses penyuntikan ataupun pemberian oral seperti itu. Beberapa yang memang suka menggunakan oral. Yang berikutnya, jadi dia memiliki ukuran molekul yang lumayan kecil sehingga mudah menembus pembuluh darah ketika kita melakukan intervensi kontras ini ke dalam tubuh. Nah, agar supaya bisa diserap dengan baik, ya, sehingga absorpsinya juga lebih baik. Nah, ketika tolerabilitasnya tinggi, maka dia akan masuk ke dalam jaringan yang kita mau itu dengan mudah, ya, dengan waktu-waktu yang mudah, sehingga tidak membebani pasien, tidak membebani organnya, dalam artian tidak terlalu lama prosesnya, ya. Kemudian juga beberapa ukuran molekul ini yang keluar itu ada beberapa yang bersifat toksik atau istilahnya memang dia memang benda asing yang kita masukkan, ya. Namun dia harus lebih aman agar supaya proses daripada ekspresi dan lain-lain itu harus lebih baik, ya. Jadi cari yang lebih aman, tolerabilitas yang tinggi, yang bisa dimasuk ke dalam jaringan lebih baik. Lepas dosnya juga tidak terlalu rendah, gitu ya, agar supaya fungsi yang didapatkan dengan risiko itu lebih besar. Kemudian viskositasnya rendah. Ya. Kemudian viskositas rendah ini memungkinkan kecepatan air di dalam proses daripada pemeriksaan itu nanti kita bisa gunakan untuk pemeriksaan dengan baik. Ya. Viskositas itu dia akan memungkinkan kontras itu bisa melalui membran itu dengan baik, dengan cukup cepat untuk bisa berpindah ke jaringan, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran itu dengan baik. Ya, viskositas ini adalah istilah ilmiah yang menggambarkan suatu resistensi, ya, terhadap suatu aliran fluida. Jadi kalau teman-teman bisa tahu kalau untuk fluida itu dapat menjadi cair atau juga bisa menjadi gas. Contohnya kalau kita perbandingkan dengan sirup, ya, antara sirup dengan air biasa, maka sirup itu dia viskositasnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada air. Jadi kekuatannya itu lebih diperlukan untuk memindahkan sesendok daripada sirup itu dibandingkan dengan memindahkan dengan air biasa, gitu ya, viskositas. Kemudian larut dalam air, ya, larut dalam air karena nanti ada prosesnya itu di dalam ekskresi itu dia akan bertemu dengan air, yaitu air yang ada di dalam tubuh, ya, jaringan. Tubuh kita kan memang hampir 80% isinya adalah air, sehingga kontras ini harus bisa menyatu dengan air, bisa larut dalam air, sehingga proses daripada keluarnya kontras ini, karena ini bersifat asing bagi tubuh, maka dia akan lebih mudah. Itu salah satu daripada fungsi kenapa harus larut dalam air. Cepat diekskresi ginjal. Jadi beberapa memang larinya ke ginjal. Jadi ekskresi dari tubuh itu adalah lewatnya yang bersifat cair itu adalah salah satu yang paling besar jumlahnya itu adalah ekskresi lewat ginjal. Nah, kalau memang posisi dari larut dalam air, viskositas yang rendah dan tolerabilitas tinggi, maka proses daripada ekskresi di ginjal itu diharapkan itu lebih cepat, sehingga tidak terlalu lama dia bersarang di tubuh, sehingga memungkinkan untuk bisa digunakan dengan jangka
waktu tertentu dengan jumlah tertentu juga agar istilahnya memiliki efektivitasnya penggunaan Kompas ini jadi tercapai seperti itu ya. Dan berikutnya adalah harganya terjangkau dan murah dan sekarang sangat banyak sekali ya model merek dan mobil daripada Kompas Media ini, dan teman-teman bisa lihat di lapangan, mungkin teman-teman juga tahu lebih banyak lah ya terkait dengan ini, dan banyak sekali model-model baru berdatangan dan lebih murah mungkin ya. Kemudian secara media kontras ya. Kenapa sih Kompas Media dilahirkan? Itu salah satu adalah kebutuhan bagaimana mengetahui cadangan telur kemis salah satunya dulunya awalnya. Dan itu digunakan dengan kateter yang masukkan ke dalam Kompas Media langsung ke dalam ini dan lakukan menggunakan sinar E. Nah, ini contoh-contoh daripada secara waktu itu ya. Jadi awalnya itu adalah menggunakan AG atau perak ya, atau kesatuan. Ini ukurannya memang besar dia. Awalnya itu mereka menggunakan ini karena pilihannya adalah salah satu yang besar. Nah, karena kita akan menggunakan sinar E, sehingga mereka itu yang waktu itu kebetulan menemukan AG dan bismut, maka pilihannya ya ukurannya atom besar AG bismut ini kita bisa gunakan. Cuma salah satu kelemahannya adalah dia tidak larut dalam air sehingga akan tersisa dalam tubuh ketika pasca pemeriksaan, dan ini sangat membahayakan dan toksiknya bagi ginjal juga lumayan tinggi, sehingga akhirnya ini ditinggalkan karena ditemukan juga kebetulan yodium yang sampai saat ini kita gunakan. Jadi yodium itu sifatnya memang ukurannya atomnya juga besar sama dengan AG bismut, namun dia larut dalam air sehingga dalam ekskresi dalam mengeluarkan yodium ke dalam keluar tubuh itu lebih mudah, lebih baik, ya lebih gampang, bisa dioplos dan lain-lain seperti itu. Ya, kemudian juga dia bebas bersifat toksik yang lama, dan dalam artian dia memang karena sering gampang keluar ya. Nah, kemudian mereka menggunakan natrium iodida itu ya sebagai salah satu pilihan, dan efek sampingnya tetap ada memang karena diubah menjadi yodium bebas. Nah, kita butuhkan bagaimana supaya yodium bebasnya itu tidak terlalu adekuat sehingga tidak membahayakan, sehingga akhirnya digunakanlah karbon untuk cincin peridon itu, dan molekul iodin peridonnya itu untuk mengikat ya daripada yodium itu sendiri agar supaya tidak terlalu bebas atau menjadi bebas di dalam tubuh. Ya, ini adalah sejarah daripada media kontras dari awal 1923 ya. Ya, itu bisa teman-teman bisa lihat di situ dari 23 sampai tahun bagaimana proses manusia itu mengembangkan apa yang disebut dengan kontras media itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya apa aja progres penemuan yang terkait dengan bagaimana sih kita bisa melihat kontur daripada tubuh manusia melalui intervensi dengan kontras ya. Jadi kita bisa lihat. Dari terakhir itu adalah tahun 80 yang sekarang itu banyak kita gunakan di lapangan. Ya. Tahun 64 itu iodamid itu juga nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, yang sekarang itu yang paling banyak itu asam diatrizoid kalau ya, asam diatrizoid dan iopamidol ya, itu yang paling kita temui di lapangan yang sekarang. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat lebih detail lagi ya, mungkin karena yang banyak yang baru-baru itu saya kurang begitu ini nama generiknya ya, mungkin lebih hampir-hampir sama kelihatannya ya. Ini adalah sejarah media kontras yang sampaikan tadi ya. Yang pertama itu iodoperidon ini itu
Dia sifatnya sangat sederhana, ya, cukup disuntikkan oleh pembuluh darah, seperti fotosintesis karbon. Toksisnya rendah, ya. Kemudian yodium berikatan kuat dengan atom karbon. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang pertama kita ditemukan oleh manusia. Kemudian untuk mengikat yodium ini supaya tidak bebas, maka banyak berkembang pengikatnya, ya, agar supaya pembawa dari yodium ini menjadi aman, sehingga konsentrasi yodium makin tinggi, ya, kontras makin besar. Jadi kebutuhannya itu adalah lama-kelamaan itu kita butuh waktu itu butuh kepekatan tinggi terhadap ion supaya kita bisa lebih kuat untuk bisa mendapatkan gambaran kontur itu dengan baik gitu loh. Sehingga ada tuntutan seperti itu. Sementara yodium itu kalau bersifat istilahnya bebas itu kurang begitu bagus untuk tubuh. Sehingga dibutuhkan namanya atom pembawa untuk mengikat yodium ini tidak terlalu bebas, ya. Nah, dengan adanya pembawa ini, maka konsekuensinya adalah kita memungkinkan kita menggunakan kontras dengan volume yang lebih banyak. Ya, dengan volume lebih banyak, maka intensitas di dalam tubuh menjadi besar. Dengan intensitas lebih besar, maka diharapkan nilai perbedaan daripada gambaran itu bisa lebih baik, sehingga dokter akan mendapatkan image yang lebih optimal seperti itu, ya. Kemudian peningkatan jumlah atom yodium dalam molekul juga dipikirkan, ya. Bagaimana peningkatan kelarutannya dalam air juga dipikirkan agar supaya sifat pembawa ini bisa lebih mengaman. Kemudian yang berikutnya NaAcetrizone, ya. Itu dia konsentrasinya yodiumnya tinggi, ya. 3 atom yodium dia punya, ya. Kemudian kelarutan dalam air juga tinggi, ya, jadi aman. Jadi tolerabilitas sama dengan ioriparidol, ya. Itu NaAcetrizone, jadi hampir sama. Kemudian tahun 54 keluarlah diatrizoid acid, ya. Oke, apa yang terjadi di dalam tubuh ketika menggunakan kontras media? Ya. Salah satunya adalah di sel. Ya. Dari tingkat sel itu kita bisa lihat bahwasannya di dalam sel itu ada yang namanya membran semi-permeable. Ya, semi-permeable itu batasan, ya, antara sel dengan cairan atau plasma sel. Ya. Nah, batasan ini hanya untuk partikel kecil yang dapat masuk. Nah, ketika kita menggunakan kontras media itu, kita harus pikirkan itu, ya, harus pikirkan itu. Nah, cairan sitoplasma atau dalam tubuh dari sel itu dia sifatnya isotonik, ya, dengan sekitarnya, sehingga cairan intra atau ekstrasel itu kurang lebih 300 osmol per kilogram sifatnya itu, ya. Nah, disambungkan dengan penyuntikan kontras media, ya, kalau mengenai hiperosmolar, maka cairan ekstraselnya itu isotonik seperti itu. Nah, kemudian ini agak bocor suaranya, ya. Mungkin teman-teman yang mic-nya masih on mungkin bisa dicek dulu supaya tidak mengganggu. Oke, kembali lagi bahwa cairan ekstraselnya itu hipertonik sehingga cairan intraselnya keluar dari sel menuju ekstraseluler istilahnya. Ya, itu salah satunya. Kemudian ekstravasasi itu istilahnya daripada selnya itu mengkerut, ya, karena vikositasnya meningkat, ya, itu jadi vikositas meningkat selnya itu mengkerut. Kemudian gangguan fungsi dari mobilitas sel itu sendiri, ya. Bisa gangguan dalam bentuk sel seperti oksigenasi jaringan terganggu seperti itu. Kemudian peningkatan resistensi asterokapiler. Teman-teman, ini kayaknya azan, ya? Apa kita off dulu, ya? Halo? Iya, Pak, lagi azan.
Ya, kita sholat dulu Ya, bersama. Pak Ardian. Boleh di hold aja dulu, Pak. Boleh, Tinggal dulu ya. Ya, nggak usah. Teman-teman nggak usah keluar Zoom ya. Iya, nggak usah keluar Zoom. Saya posisikan standby nih ya. Baik, Pak. Terima kasih. Berapa menit ya? Berapa menit kira-kira? 15 menit kita ini ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Recording stopped.
Assalamualaikum. Sepertinya sudah selesai teman-teman. Kita lanjut. Gimana, sudah ya? Kita lanjut ya? Atau gimana? Halo, suara dengar nggak ya? Iya, Pak. Oh, itu udah dengar ya? Tadi suaranya ada masalah. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai ke Recording in progress. gangguan bentuk sel ya, gangguan bentuk sel ya. Ya. Salah satunya adalah karena terganggunya atau oksigenasinya jaringan terganggu. Itu salah satunya ya. Itu mungkin terkait sindrom dan lain-lain ya. Kemudian peningkatan resistensi daripada arteri atau kapilirnya itu juga dipengaruhi oleh hal penggunaan kontras tadi. Ya. Kemudian terjadi juga hipertensi pulmoner ya. Kalau hipertensi pulmoner itu bisa fatal. Jadi mungkin salah satu daripada efek yang mungkin sangat membahayakan adalah seperti ini ya. Kemudian kontak langsung dengan sel endotel pembuluh darah itu sendiri. Ya. Contohnya adalah merusak lapisan penghubung daripada sel endotel. Ya. Nah ini bahan-bahan pembuluh keluar dari jaringan inti biasanya dilakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, sehingga mungkin penggunaannya harus dipikirkan lebih baik. Apa yang terjadi dalam tubuh ya. Kemudian efek yang berikutnya adalah hemodinamik ya. Hemodinamik daripada penggunaan kontras ini ya, itu salah satunya adalah hipovolemia ya. Hipovolemia itu adalah seakan-akan volume yang ada itu berkurang. Nah, kalau akibat kontras media hiperosmolar jumlah tinggi itu ya, sehingga cairan daripada ekstravaskulernya itu tertarik ke intravaskulernya, sehingga peningkatan volume darah hingga sampai 10% ya. Kemudian terjadilah penurunan hematokrit sehingga beban jantung kiri meningkat ya, beban jantung kiri posisi kiri meningkat. Itu hipovolemia. Kemudian juga vasodilatasi lokal ya. Vasodilatasi lokal itu akibat dari kontras media yang hiperosmolar tinggi ini ya, itu ada peningkatan volume aliran darah. Jadi seakan-akan dia itu mengembang ya, diameternya itu dia berubah ya. Ini namanya vasodilatasi ya, mengembang daripada volume ini. Dan itu biasanya dirasa nyeri ya. Itu salah satu efek daripada penggunaan kontras dalam segi hemodinamik ya. Kemudian vasodilatasi umum ya, akibat kontras media hiperosmolar tinggi ini salah satunya penurunan resistensi pembuluh perifer ya. Pembuluh perifer itu ujung-ujung ya, di ujung-ujung ini. Nah itu biasanya rasanya panas kalau teman-teman kalau perhatikan. Mungkin ada nggak udah pernah disuntik kontras enggak ya. Jadi kebetulan itu saya memang mengalami sendiri. Saya kebetulan kepengen juga mengecek keadaan jantung saya, sehingga saya coba melakukan pemeriksaan ini ya, dengan teman sendiri misalnya ya di waktu itu. Kemudian saya menggunakan Iopamiro 370 100 cc. Kemudian saya minta untuk CT kardiak seperti itu, CT kardiak. Kemudian dilanjutkan chest abdomen pelvis untuk melihat keseluruhan dari torak, chest, kemudian liver, dan juga abdomen bawah. Kemudian juga saya minta juga untuk cek daripada CT uronya ya, dari pasca kontras media. Jadi kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah itu. Apa yang dirasakan mungkin menjadi bekal saya untuk ketika kita melakukan pemeriksaan dengan pasien, bahwasannya memang yang dirasakan oleh pasien
itu adanya seperti itu. Sehingga ini dengan kontras lumayan bagus ya, dengan 370, kemudian Iopamiro kan lumayan bagus kan untuk kontras itu kan istilahnya. Itu apa yang saya rasakan itu memang betul-betul kalau memang tidak istilahnya tidak siap mental, itu menjadi kita shock, seakan-akan terjadi sesuatu di dalam tubuh kita, karena memang rasa hangat yang begitu hebat, ya, kemudian merasa bahwa semua aliran itu ke seluruh tubuh, nggak hanya cuma satu sisi. Lidahnya pahit, matanya juga sedikit berasa ada sesuatu yang masuk, ya kan. Kemudian tenggorokan jadi kering, ya. Kemudian rasa di tangan di IV line-nya merasa perih, ya, perih sekali karena 5 mili per second kita ambil waktu itu. Kemudian juga segala mungkin di dubur dan itu merasa bahwasannya seakan-akan kita itu mengeluarkan sesuatu, ya, itulah yang dirasakan. Dan itu betul memang. Jadi kalau memang penurunan resistensi pembuluh darah perifen itu betul-betul, jadi perih di ujung-ujung itu betul-betul terjadi. Jadi ini teman-teman mungkin bisa pembekalan ketika pemeriksaannya itu lebih mengarah ke lebih baik, ya, dengan optimal, agar supaya hal-hal yang menjadi gagal pemeriksaan bisa dieliminir, dengan cara yang memberikan edukasi ke pasien bahwasanya pemeriksaan ini akan mengalami seperti ini itu lebih baik, ya. Jadi nggak, pasien itu lebih siap bahwasanya apa yang akan terjadi dia sudah dalam plan, dia sudah ada, daripada tidak tahu. Kalau tidak tahu maka apa yang dirasakan itu menjadi seakan-akan membuat beban dia dan akhirnya tidak nyaman, yang akhirnya bisa bergerak atau mungkin tarik nafasnya tidak sesuai dengan instruksi dan lain-lain, sehingga hasil gambarannya blur karena tak ada pergerakan yang tidak dikehendaki seperti itu. Hal-hal ini yang mungkin akan membuat kita menjadi pemeriksaannya tidak maksimal, ya, seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian rasa panas, betul, ya, rasa panas, sakit kepala dan lain-lain, ya. Dan kalau memang berat bisa ischemic di otak, itu mungkin bisa terjadi, tapi sejauh ini tidak ada kejadian seperti ini. Tapi yang dirasakan, yang disampaikan tadi betul-betul memang terjadi, ya. Kemudian viskositas, sama dengan kekentalan sebenarnya. Ya, viskositas itu sama dengan kekentalan daripada media kontras, ya. Penggunaan kontras media itu seringkali dalam jumlah besar memang, ya, apalagi pemeriksaan tertentu yang membutuhkan volume di saat tertentu dengan jumlah yang banyak dan singkat, dan kita tertolong dengan saat ini kalau misalnya pemeriksaan seperti menggunakan kontras itu kita butuhkan biasanya tergantung dari durasi akuisisinya yang kita ambil, ya. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan alat-alat yang speed tinggi, maka biasanya konsekuensinya adalah kontrasnya akan berkurang, gitu, ya, akan berkurang. Kemudian juga sekarang sudah banyak sekali improve daripada detektor, kemudian beberapa iteratif rekonstruksi yang makin meningkat, lebih optimal, sehingga akhirnya kita tidak butuhkan kontras terlalu besar atau terlalu banyak, sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang optimal tanpa harus memberikan kontras yang terlalu banyak. Itu salah satu dari kemajuan saat ini. Namun dari segi viskositas itu kelihatannya kalau makin tinggi maka makin sulit disuntikkan. Betul. Jadi teman-teman kalau bisa diperhatikan ketika menggunakan injektor, nggak usah injektor dulu deh. Pada zaman dulu, yang pada saat saya kebetulan ikut PKL atau praktek, ketika melakukan penyuntikan kontras yang saya sampaikan tadi, seperti pemeriksaan plebografi, ya, bayangkan kita menyuntik di ujung kaki, ya, yang kita kasih pressing itu menggunakan tourniquet, ya, kemudian penyuntikan dengan penyuntikan di
sementara di atasnya itu di tourniquet itu kan dibendung kan, nah, dibendung artinya tekanannya sangat tinggi ya. Nah kalau tekanan sangat tinggi sementara kontras itu mempunyai viskositas yang lumayan tinggi, maka nggak usah dirimpelit, nggak usah di tourniquet, itu sudah perih apalagi di tourniquet ya. Maka itu konsekuensinya adalah pada saat itu adalah kita mengurangi rasa nyeri dengan cara membuat kontras itu kita hangatkan terlebih dahulu ya. Kadang-kala dengan botolnya kita rendam air panas atau air hangat agar supaya suhu dari kontras media yang akan kita masukkan ke dalam tubuh pasien ini minimal sama dengan suhu tubuh manusia, ya kurang lebih 35 derajat seperti itu ya. Kalau tubuh manusia 36, 35 itu kan suhu-suhu normalnya. Sehingga efek daripada sakit yang diakibatkan karena memang viskositas tinggi ini akan berkurang. Ya, makanya sekarang kalau pernah lihat teman-teman di penggunaan kontras media menggunakan injektor sistem, biasanya dihangat ya dengan penghangat agar supaya efek daripada sakit yang diakibatkan karena viskositas yang tinggi ini bisa dikurangi sehingga kenyamanan pasien lebih baik seperti itu ya. Kemudian bergantung pada konsentrasi garam dari media kontras itu sendiri. Ya, betul. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat konsentrasi zat larutnya itu kan bisa kita lihat tuh ada yang 370 yang saya sampaikan tadi, malah sekarang ada 400 ya, ada yang 300 miligram, ada yang 350 seperti itu kan. Itu adalah mempengaruhi daripada viskositas masing-masing kontras itu sendiri ya. Nah, itu terkait temperatur yang sudah saya sampaikan nanti, makin tinggi temperatur makin rendah viskositasnya. Jadi mengurangi daripada viskositas. Dengan mengurangi viskositas karena makin tinggi temperatur, maka proses daripada masuknya kontras ke dalam tubuh tidak begitu membuat sakit atau tidak begitu membuat sakit. Ya. Nah, itulah salah satunya keuntungan daripada penghangat itu sendiri. Ya. Begitu juga kalau rendah temperatur akan berdampak makin tinggi viskositas, maka kenyamanan pasien akan menjadi masalah karena dia merasa lebih sakit disuntiknya. Ya. Jangan menggunakan kontras yang dingin langsung disuntikan ya teman-teman ya, mohon dihangatkan dulu minimal suhu ruangan dulu lah ya kalau memang tidak ada air hangat. Kemudian klasifikasi daripada kontras. Yang berdasarkan sifat fisiko-kimiawi, ya, kemudian berdasarkan juga bidang penggunaannya. Ya. Salah satunya adalah kalau di tempat-tempat di lapangan itu bisa urografi atau untuk pemeriksaan urografi itu sendiri, ya, bisa untuk angiografi, ya, sudah saya sampaikan tadi, atau poligrafi. Bisa juga atau polysistopolangiografi. Itu banyak sekali fungsinya dan sekarang sudah makin berkembang. Dari media kontras ya, berdasarkan kemampuan menyerap sinarnya ya yang sudah disampaikan tadi, media kontras negatif dan media positif ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ ya, kalau misalnya dia lebih lemah atau dibanding sekitarnya, atau mungkin beberapa penggunaan double kontras itu yang saya sampaikan di magduodenum ataupun kolom. Ya. Ini adalah klasifikasi kontras berdasarkan media kontras positif. Ya. Salah satunya adalah dibagi menjadi non-iodin sama iodin. Non-iodin tidak mengandung iodin, iodin yang mengandung iodin itu sendiri. Ya. Contohnya kalau yang tidak mengandung iodin, salah satunya barium yang sudah sampai ya BaSO4 karena tidak larut dalam air ya. Ini biasanya kalau yang di kalau untuk CT scan itu bukan barium mil, barium suspension ya. Kalau barium mil itu buat magduodenum esophagografi, kalau barium mil, terus kemudian EZ scan dan lain-lain dulu, nanti sekarang masih ada, tambahkan zat penambah rasa oral, dapat secara oral maupun rektal.
ya bisa digunakan untuk atas ataupun bawah, ya. Ekskresinya dengan feses, ya. Itu salah satunya kalau untuk barium, ya banyak sekali penggunaan untuk melihat ini. Sedangkan yang iodin itu bisa mengandung di minyak, ada juga yang larut dalam air. Jadi makanya dia di situ namanya oil iodine atau water soluble. Nah, yang banyak di lapangan itu namanya water soluble, ya, yang bisa masuk ke atau bercampur dengan air, sehingga pelarutannya dia menggunakan media air di dalam tubuh kita sehingga tidak masuk misalnya cepat ekspresinya, ya. Kalau tidak larut, water insoluble contrast media, ya. Nah, ini ada iodinnya, oil iodine, ya. Itu biasanya dari minyak tumbuhan, ya. Digunakannya itu dulu itu menggunakan artrografi, ya, atau hysterosalpingografi, fisiolimfografi atau fistul, ya. Jadi dia itu masuk ke rongga, ya, rongga tapi bukan dalam vaskular, bukan digunakan untuk vaskularisasi, ya. Jadi dia itu masuknya seperti artrografi, ya, artrografi. Ya. Kemudian kekurangannya ini adalah eliminasi sangat lambat, ya. Jadi dia itu kendala dalam ekskresi nanti. Ya. Jadi kalau makanya dia bisa digunakan untuk area-area seperti fistul, gitu kan, dia langsung dengan sistem penyerapan dan arteri atau vena, gitu ya. Tapi dia adalah di dalam di luar itu. Nah, itu bisa peradangan segala macam. Kalau misalnya digunakan melografi itu akan berdampak seperti itu. Kemudian juga kalau dipaksakan untuk infografi bisa terjadi emboli pulmonar segala macam itu. Makanya dia tidak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Dia sifatnya karena memang dia akan susah untuk keluar dalam tubuh, maka kita harus intervensi untuk bisa mengeluarkannya dengan setelah dilakukan atau digunakan. Jadi memang dia digunakannya adalah di luar vaskular, sehingga proses daripada menghilangkannya dari tubuh itu memang harus intervensi dari kita sendiri pada saat melakukan pemeriksaan. Sedangkan water soluble itu digunakan seorang bisa diserap melalui usus, ya, contohnya golongannya adalah seperti yang ada di sini. Ini beberapa contoh ini itu digunakan untuk pemeriksaan yang oral waktu itu, ya. Agak sulit sekarang didapat. Kemudian water soluble dibagi menjadi glodon, ya, kemudian asam aktif sulfidodium dan derivat triodenat aromatik, dibagi lagi menjadi ionik dan non-ionik yang sekarang berkembang, ya. Jadi yang ionik dan non-ionik itu sekarang ionik yang berkembang. Ini adalah daripada sinaptik yang ada di lapangan, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ pembagiannya, bahwasanya kontras negatif dan kontras positif, kemudian terbagi menjadi barium dan iodium, dan turunannya, ya. Di situ ada yang larut, ada yang larut dalam minyak, ada yang larut dalam air, ya. Kemudian derivatnya terbagi beberapa, yang ada yang monomer, ada yang monomer ionik, ada itu ya di situ. Dan pada giliran di bawahnya kita bisa dilihat di sini beberapa banyak contoh-contoh yang ada mungkin teman-teman biasa gunakan di lapangan, ya. Mungkin ada iohexol, semacam iopamidol dan lain-lain. Itu adalah salah satu turunan-turunan yang sekarang mungkin banyak di lapangan. Mungkin ada yang beberapa yang lain yang sudah tidak digunakan atau kembang, ya, jika tidak digunakan kembali, ya. Atau misalnya melografi, misalnya iotroton itu kan dengan banyak pemeriksaan menggunakan analis penal, ya. Tapi yang berhubungan dengan maka masih menjadi yang masih penting digunakan, karena memang tidak ada
teknologi lain yang urut atau angiografi itu tanpa menggunakan ini. Untuk cerebral, MR sudah kan gitu. Tapi ada beberapa yang memang MR keluar, satunya ya CT mungkin yang bisa kita gunakan ataupun angiografi menggunakan apa namanya subtraksi kita masih menggunakan. Kemudian kontras media mengandung RX lebih kuat dibandingkan jaringan sekitarnya, jadi memang dia membedakan kontur daripada jaringan menyerap sinar X yang benar karena menggunakan jodium seperti itu ya. Nah itu banyak sekali ya kita lakukan di lapangan. Salah satunya adalah merupakan derivat asam triodin aromatik yang disampaikan tadi ya. Salah satunya yang disampaikan adalah ionik dan non ionik. Yang non-ionik yang berkembang sekarang lebih banyak lagi ya. Terdiri dari senyawa monomer dan dimer masing-masing dibagi lagi ionik dan ionik ya. Jodium tidak spesifik untuk organ, jadi memang dia intinya adalah ketika kita masukkan ke dalam tubuh, karena dia masuk ke dalam darah, maka dia akan lari ke seluruh organ yang memang dilewati darah pada saat ekskresi, maka dia terakumulasi di pos itu karena memang dia sifatnya ekskresinya melalui memang ginjal. Ya. Elemen melalui hati dan ginjal, beberapa yang lewat hati memang kemudian tergantung pada kebutuhan radiologisnya. Ya, jadi tujuan daripada pemeriksaan itu menjadi penting untuk bisa melihat kontras mana yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kalau yang hati itu biasanya yang saya sampaikan biloptin itu. Jadi kalau kita minum biloptin, maka dia prosesnya itu setelah melalui peredaran daripada pencernaan, setelah diserap oleh pencernaan, masuk mastoidea superior inferior, misalnya masuk vena porta, setelah vena porta masuk ke dalam hati dan diakumulasi di hati melalui diskus hepatitis kanan kiri masuk ke dalam posisinya itu di gallbladder masuknya di sana. Nah, ketika terakumulasi di gallbladder, maka kita bisa melihat kontur daripada gallbladder dan kita bisa lihat dari makin dari LAO atau mungkin dari menggunakan koloskopi dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bagaimana senyawa kimia ini masuk ke dalam tubuh dan ekskresinya mengikuti masing-masing ya, bisa membawanya. Karakteristik larut dalam benzen, ya. Itu kemungkinan berikat di 6 lokasi, contohnya daripada ini adalah mempengaruhi di tekanan osmosisnya, ya. Lalu dalam benzen itu tekanan osmosis dan viskositasnya. Vilfaka molekul globular terhadap sentral vaskular yang benzen ini deretan benzen. Kemudian iodinisasi itu radium pada dalam apa namanya struktur kimia menyerap sinar itu, kemudian semakin banyak atau lebih baik dari hasilnya ya. Kemudian toksisitas yang rendah itu karena nomor atom daripada menyerap atau istilahnya menyerap secara stabil dari X-ray sehingga kita bisa lihat kelainan ataupun kontur daripada atau rongga-rongga yang dimasuki radiopak ini ya. Gugus asam ya. Gugus asam itu posisinya digunakan dalam semua kontras media uro dan angiografi.
Kalau diubah sangat mempengaruhi kelarutan di dalam air, ya. Kemudian yang berikutnya radikal organik, ya, itu adalah kelarutan dan mempengaruhi dan itu sendiri. Nah, kemudian struktur dasar kontras media menggunakan struktur monoamonik benzoat itu diistrikan sama dengan antara hati. Nah, derivatnya itu spesifiknya disekresikan oleh organ-organ tertentu. Ya, terbaru itu derivat asam triodo trimesinik yang paling terbaru. Kemudian jumlah yodium dalam kontras media. Kandungan yodium itu perbandingannya itu adalah atom yodium yang dengan molekul dengan massa seluruh molekul itu sendiri. Ya, sehingga yang disebutkan dengan maka ada namanya kontras media dimer dan monomer seperti namun banyak molekul daripada tolak kurang dibandingkan monomer itu yang dimer. Kemudian eliminasi kontras media dipengaruhi ke radikal optikal organik. Ya. Nah, ini adalah media kontras biliar, yaitu larinya ke liver. Ya, itu tidak boleh diekstraksi ginjal karena dia memang larinya ke dalam hati. Sistemnya yang tadi saya sampaikan. Ya, kemudian dicerna atau diambil melalui jenjot usus, ya. Kemudian masuk ke vena cava vena mesenterika dan vena cava superior atau vena porta, masuk vena porta, ya. Nah, itu masuk nanti ke dalam dengan albumin dan nah itu nanti larinya ke traksus biliaris, ya. Traksus biliaris masuk ke dalam empedu. Nah, ini pertemuan pertama sudah dengan tahun yang baik berkembang. Jadi ada yang oral. Nah, spasial dopa muatan negatifnya mengenai elektrofisiologisnya. Nah, ini salah satunya, ya. Itu yang ionik. Dan itu agak sedangkan sekarang karena memang ada beberapa efek negatifnya karena beberapa yang mendapatkan rasa apa istilahnya dia respon terhadap kontras itu menjadi kurang baik, ya, istilahnya. Jadi apa namanya alergi, ya. Dia memungkinkan untuk bisa alergi, ya. Efek samping terjadi akibat ioniknya, ya, banyak. Kemudian berikutnya adalah monomer ionik dan non ionik, ya. Contohnya ini salah satunya adalah asam monoaminobenzoat, asam diaminobenzoat. Ini salah satunya generiknya masing-masing teman-teman bisa lihat di situ, ya. Ada yang dihidrosak, ada dihidrosak, ya. Itu yang selanjutnya. Penggunaannya atau nama dagangnya sebelah kanan. Anda bisa lihat di situ. Ya, ada isopat, ya. Kemudian ada urofis segala macam, ya. Urografin dulu. Sekarang teman-teman mungkin nggak lihat urografin sekarang, ya. Dulu urografin itu lumayan bagus gambarnya, cuma dia cenderung ini apa alergi orang-orang yang kita kasih. Kemudian ada telebrik, ya. Ini telebrik maksudnya, vasoprik, telebrik, ya. Saya punya cerita lumayan. Kemudian yang berikutnya adalah non-ionik. Non-ionik ini gugus asam ikatnya itu membentuk ikatan asam ambasa.
jadi larut dalam air. Nah, karena larut dalam air itu gampang untuk dieskresikan. Karena sifat itulah membuat tidak begitu mudah atau bisa berpengaruh ke dalam alergi. Ini biasanya menggunakan atom C, ya, hampir sama. Nah, ini yang non-ionik untuk yang monomer, ya, itu biasanya teman-teman yang sekarang kita gunakan ini, ya, lihat ya, yang sebelah tengah ini kan, ada ioheksal, iopamidol, iobromid, ya kan, ini sangat ini ya, sangat familiar ya di lapangan, teman-teman mungkin bisa gunakan ini ya, banyak yang gunakan ini. Oke, kemudian yang dimer. Ya, dimer itu dia tujuannya tuh menurunkan tekanan osmotik sambil mempertahankan kandungan yodium. Jadi dia itu kenapa dimer dilahirkan itu dalam artian dia memang mempertahankan. Jadi dia maunya tuh yodiumnya tinggi sehingga dengan harapan nilai kontras daripada jaringan yang kita berikan kontras media dengan jaringan yang di luar itu dia memiliki kontras yang tinggi ya, dengan harapan itu ya. Kemudian hasil dimer 2 asam ini dalam mimeografi itu sering kita gunakan, kita gunakan. Kemudian sekarang itu nggak tahu masih ada nggak ya, contohnya isofis ini di lapangan masih ada apa enggak, saya kurang begitu, mungkin teman-teman bisa lebih ini paham ya. Kemudian ionik dan non ionik, contoh sebagai ionik ya, itu perbandingannya. Kalau ionik itu osmolaritasnya tinggi ya, sedangkan osmolaritasnya rendah ya. Kemudian muatan ionnya itu ada ya, kalau ionik, kalau non ionik tanpa pelepasan ion, sehingga ini yang membuat resikonya untuk menjadi alergen itu lebih rendah dibandingkan kontras ionik karena tanpa pelepasan ion. Ion inilah yang sebenarnya membuat beberapa kendala ketika orang di kontras itu merasa pusing, kadang-kala kunang-kunang seperti itu ya, kemudian mual-mual lah seperti itu. Itu adalah efek karena dia hanya melepas ionnya ya. Kemudian kemoktosisnya lebih tinggi, kalau yang ini non ionik ini lebih rendah. Kemudian risiko, kalau osmolaritas tinggi, peningkatan tekanan darahnya tuh pasti naik ya. Jadi kalau osmolaritas yang tinggi ya, itu peningkatan tekanan darah dalam tubuh kita itu akan meningkat ya, itu efek daripada osmolaritas tinggi. Kemudian kalau misalnya tekanan darah tinggi, maka tensi dan lain-lain akan berdampak tinggi juga ya, dan itu membuat istilahnya kurang begitu nyaman bagi pasiennya ya. Karena osmolaritas tinggi, maka rasa nyeri dan panas itu terjadi, dan betul memang dirasakan nyeri dan panas itu terjadi kalau kita masuk kontras. Jadi kemarin kontras. Makanya supaya untuk mengurangi itu kadang-kadang kita bisa memberikan kondisi daripada kontras itu suhu yang mendekati suhu tubuh agar supaya istilahnya tekanannya darah itu akan sedikit berkurang karena dia lebih cair gitu ya, lebih cair, lebih encer istilahnya, tanpa mengurangi nilai kandungan yodinya gitu ya. Kemudian muatan ionnya itu resikonya itu adalah gangguan EEG ya, elektroensefalografinya ya. Jadi ada gangguan karena dari ion-ion itu yang karena dilepaskan oleh kontras ionik itu. Gangguannya ya, karena memang ada efek ionik itu terhadap ini. Kemudian kemoktositasnya juga mual, muntah dan segala macam itu adalah salah satu efek daripada kemoktositas ya. Bronkospasme misalnya. Jadi orangnya tuh rasa kayak dicekik seperti itu ya. Itu adalah salah satu efek-efek atau salah satu tanda-tanda bahwa dia anafilaksik sebenarnya ya. Rasa anafilaksik.
efek tercekik dan kemudian mual, muntah, terus pusing segala macam. Itu salah satu efek-efek yang diakibatkan karena salah satunya ionik itu melepaskan ion yang membuat kemotoksitasnya lebih tinggi. Kemudian bagaimana dengan proses dialisis kontras media? Ya. Yang pertama adalah tentukan struktur molekulnya besar atau kecil. Kemudian terdiri dari garamnya, ikatannya anion dan kation. Kemudian juga dipengaruhi oleh pelarutnya, ya, air, ya misalnya. Kalau monomer ionik, ion negatif dan positif tidak bertemu karena terbungkus air. Tapi kalau monomer non-ionik, ikatan amino tidak terlepas dari larutan. Sehingga hanya terbentuk satu partikel bersifat netral, ya. Jadi efek daripada proses dilusi itu seperti itu. Kemudian terkait dengan tekanan osmotik, ya, itu menentukan tingkat tolerabilitas sebuah kontras media. Jadi kalau efek daripada osmotik itu salah satunya adalah gerakan suatu pelarut antara dua jenis cairan yang dipisahkan satu sama lain oleh membran yang disebut dengan membran semi-permeable. Nah, akibat perbedaan konsentrasi itu antara kedua cairan itu nanti dia berseberangan itu. Yang kental lari yang ke lebih encer seperti itu. Nah, kalau ya agar dia pindah dari yang kental ke encer, misalnya ke yang lebih encer, prosesnya itu berat dan tidak beratnya itu tergantung, itu namanya tekanan osmotiknya. Kalau tekanan osmotiknya tinggi, karena kekentalannya perbedaannya terlalu tinggi, itu makanya osmotiknya dari tekanan tinggi, seperti itu. Perpindahan konsentrasi tinggi ke rendah itu mencapai kesamaan konsentrasi, tujuannya seperti itu. Jadi memang ini secara istilahnya sifat normatifnya sebuah cairan itu memang seperti itu. Dia akan mencari keseimbangan, ya, mencari keseimbangan antara konsentrasi tinggi dan rendah. Nah, prosesnya, ya, karena perbedaan konsentrasi ini ada tekanan yang diakibatkan karena pelarutnya itu sendiri. Nah, ketika tekanan itu terjadi, yang disebut dengan osmosis atau tekanan osmosis itu, ya, mencapai kesetaraan. Nah, itu bergantung kepada apa? Suhu. Betul, suhu. Makanya, teman-teman, kalau memang saya sampaikan lagi, sekali lagi, kalau agar supaya tidak terlalu berat, ya, penyuntikan kontras itu, maka kita bisa naikkan suhu dulu. Proses daripada masuknya itu salah satunya sifat daripada osmosiknya akan berkurang tekanannya, ya. Kemudian jumlah partikelnya juga begitu. Jumlah partikelnya makin banyak, maka dia makin besar nilai osmotiknya juga, ya. Kemudian konsentrasi juga terkait dengan itu, ya, jumlah dan konsentrasi, ya. Kemudian jumlah itu volume, konsentrasi itu nilai kandungannya. Kemudian tidak tergantung pada ukuran partikel. Ya, ukurannya akan memang sama, kan partikelnya yang posisi yang sama ya akan sama nilainya, ya. Kemudian satuannya Pascal atau bar atau atmosfer. Kemudian osmolaritas atau massa larutan atau kilogram air, sedangkan osmolaritas itu per volumenya, ya, larutan, ya, daripada cairan kontras itu, ya, satuannya berbeda, ya. Yang satu itu per kilogram, ya, yang satu lagi per liter larutan. Pak, izin Pak. Ya. Waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Oke, siap. Terima kasih. 30 menit lagi ya? 3 menit, Pak. Oh, 3 menit. Oke. Boleh. Siap. Jadi nanti mungkin ini masih banyak. Jadi ini setiap hari Kamis nanti ya? Iya, betul, Pak. Oke. Setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis. Nanti saya coba, nanti saya kabari kalau memang berikutnya nanti akan saya lanjutkan lagi karena ada beberapa materi yang masih belum saya sampaikan. Saya masukkan ke ini dulu. Jadi gini, 3 menit lagi ya. Ini jam berapa tuh? 18.43 ya? 43. Siap, Pak. Oke. Jadi
kita mulai itu jam 5 ya? Setengah 5 apa jam 5 atau tadi? Kalau tadi jam 4.50. Terus kepotong harusnya jam 4.20. Terus kepotong sama sholat maghrib 15 menit. Oke. Ya. Jadi 25 menit tadi. Siap. Oke. Nambah 25 menit. Ya. Kalau gitu 18.50 ya. 18.50. Ya nanti 18, jam 7 ya. 18.45 selesainya Pak, izin Pak. Oh gitu ya, siap. Oke. Jadi gini, nanti setiap Kamis saya coba upayakan untuk bisa menyampaikan ini karena memang ini ada beberapa materi yang mungkin saya sampaikan, takutnya nanti kalau saya nggak sampaikan nanti pada saat keluar UTS nanti saya salah lagi. Mungkin malam ini ada teman-teman yang istilahnya ada pertanyaan, barangkali saya mungkin yang hubungan osmalitas mungkin minggu depan aja supaya takutnya kurang waktunya. Silakan. Kalau memang tidak. UTS-nya kapan ya? Belum tahu Pak, belum ada kabar dari Bu Eni sih Pak. Oh, nanti saya kondisikan sama Bu Eni, saya tanyakan dulu ya. UTS-nya yang mudah-mudah aja, Pak Rid. Insya Allah mudah-mudahan. Gitu. Iya kan, saya memang orangnya begitu. Saya nggak mau cari nyusahin orang karena saya takut disusahin orang gitu Pak. Terima kasih Pak Rid. Iya, kita ini sama-sama mahasiswa tahu lah gitu. Jadi teman-teman, mungkin malam pertemuan pertama ini mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di hari pertemuan berikutnya. Nanti saya sampaikan beberapa tambahan yang lain karena masih banyak yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini bisa menambah wawasan teman-teman supaya bisa meningkatkan kompetensi teman-teman juga terkait dengan apa yang disampaikan Bu Eni dan saya gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi istilahnya amal kita lah untuk kali ini untuk bisa belajar bareng-bareng gitu ya Mbak ya Mas ya. Itu aja mungkin ya Mas, Mbak. Iya Bapak. Ya, sampai di sini dulu. Nanti saya izin live kalau memang sudah selesai. Nanti saya sampaikan lagi nanti berikutnya. Mudah-mudahan waktunya masih oke, masih pas di tempat yang istilahnya konektivitasnya masih bagus gitu. Ini saya pakai HP ini Mas, Mbak. Kalau pakai jaringan hotel kok kayaknya nggak oke kayaknya. Ya. Tapi oke ya, masih bisa diterima dengan baik ya? Bisa Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat Izin malam. Kita foto bareng dulu, Pak. Oh, siap. Waduh, pakai gitar. Siap. Silakan. Gimana dari siapa? Saya ngikut aja ini. Saya stop screen udah kan ya? Sudah Bapak, dari Ferry Pak. Silakan. Dari kalian aja deh, saya nggak bisa moto ya. Baik, open kamera teman-teman. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Dulu. Oke. Ini Hamka. Hamka ntar dulu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada 7. Baik, terima kasih Pak Rid. Tetap sehat. Sampai ketemu ya. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Rid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped.